Baik, saya akan menjelaskan pembahasan soal fisika tentang listrik statis ya. Jadi dua buah muatan masing-masing Q1 1 mikrocoulomb, kemudian Q2 4 mikrocoulomb terpisah sejauh 10 cm ya. Jadi Q1 nya 1, Q2 nya 4 mikrocoulomb terpisah sejauh 10. Tentukan letak titik yang memiliki kuat medan listrik sama dengan 0. Jadi kita tulis dulu atau kita boleh gambar di sini muatan plus Q1, di sini Q2 ya. Q1 muatannya plus, Q2 muatannya minus. Nah, ini terpisah sejauh 10 cm ya. Berarti ini adalah R, karena R itu merupakan jarak antara kedua muatan. Nah, ditanyakan di mana titiknya agar kuat medan listrik sama dengan 0. Nah, kita perlu tahu bahwa untuk medan listrik, jika suatu titik, anggaplah titik P, didekatkan pada muatan positif, maka arah kuat medan listriknya akan menjauhi muatan ya. Sedangkan jika titik P didekatkan pada muatan negatif, maka kuat medan listriknya mendekati muatan. Nah, jadi kalau kita tulis titik P, misalnya titik P-nya di sini ya. Jadi kalau misalnya P-nya di sini, maka titik P terhadap muatan positif dia akan menjauh. Kita namakan ini S1. Kemudian kalau titik P terhadap muatan min, dia akan mendekat. Nah, ini E2. Nah, jika arahnya sama, resultan arahnya sama, berarti tidak akan bisa menghasilkan 0 ya. Berarti tidak mungkin titik P-nya berada di tengah-tengah. Mungkin saja di luar atau di sebelah sini ya. Jadi kemungkinan yang kedua, kita coba yang titik P-nya di luar ya. Nah, titik P di luar dari muatan, jika titik P didekatkan ke muatan positif, maka arah medan listrik akan menjauh S1. Dan jika titik P didekatkan pada muatan negatif, berarti dia akan mendekat ya, sesuai dengan aturannya. Berarti kemungkinan yang bisa menghasilkan nilai kuat medan listrik sama dengan 0, berarti titiknya berada di luar muatannya. Nah, karena kita nggak tahu berapa jarak dari titik P ke muatan pertama, kita misalkan saja X, berarti ini adalah R1 nya, dan jarak dari titik P ke muatan kedua itu adalah R2. Kita tulis 10 ditambah X ya. Nah, ini X cm, ini 10 tambah X cm. Nah, rumus dasar kuat medan listrik itu adalah K dikali Q dibagi dengan R pangkat 2, di mana K adalah konstanta Coulomb. 9 kali 10 pangkat 9 Newton M pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Kemudian Q muatan itu Coulomb, dan R jarak antar muatan. Umumnya satuannya meter ya, tapi karena di sini merupakan sebuah persamaan, jadi tidak perlu kita merubah satuan. Nah, kemudian untuk menghitung ini kita bisa menggunakan persamaan ya. Jadi kita bisa membuat persamaan bahwa untuk jika nilai E-nya sama dengan 0, berarti kita asumsi nilai E1 dikurang E2 itu harus sama dengan 0 ya, karena aturannya supaya hasilnya 0, maka gaya vektornya ini akan dikurang karena vektornya berlawanan ya. Kalau tadi yang di tengah vektornya ditambah karena arahnya sama, kalau berlawanan dikurang. Berarti kita bisa pindah ruaskan min E2 ke ruas kanan jadi E2, berarti E1 sama dengan E2.
Nah, rumus E itu adalah K dikali Q per R pangkat 2. Jadi kita tulis sama K kali Q per R pangkat 2 sama dengan K dikali Q per R pangkat 2. Tapi karena di sini yang nomor 1 kita kasih 1, keterangannya 1. Ini yang nomor 2 berarti 2 ya. Nah, karena nilai K-nya sama, kita coret saja. Lalu Q1-nya kita isi ya. Dari data soal tadi Q1 itu 1 mikrokolom. Jadi di sini 1 mikrokolom dan 4 mikrokolom ya. Berarti 1 mikrokolom dibagi dengan R-nya X cm, lalu dipangkat 2. Kemudian 4 mikrokolom bagi R2 itu adalah 10 tambah X cm juga dipangkat 2 ya. Nah, jadi kita boleh coret satuan mikrokolomnya. Kemudian untuk sentimeternya juga boleh dicoret ya, sentimeter. Kemudian ini masih 1 per X pangkat 2 sama dengan 4 per 10 tambah X pangkat 2 ya. Jadi pangkat 2 nya ini tadi masih ada ya. Nah, untuk mencari nilai X-nya, kita bisa menghilangkan pangkat 2 dengan mengakarkan setiap ruas ya. Jadi pangkat adalah lawan dari akar. Berarti akar dari 1 adalah 1, akar dari X pangkat 2 adalah X, akar dari 4 adalah 2, dan 10 tambah X pangkat 2 jika diakarkan ini akar dan pangkat 2 boleh dicoret ya. Jadi tinggal 10 tambah X. Nah, setelah ini kita tinggal kali silang ya untuk menghitung berapa nilai X-nya. Jadi 1 dikali 10 tambah X tetap 10 tambah X. Lalu X kali 2, 2X. Pindah ruas, X-nya pindah ruas. Jadi 10 sama dengan 2X, positif pindah jadi negatif. Maka hasilnya 10 sama dengan X, karena 2X dikurang X adalah X. Sehingga jarak dari Q1 ke titik P terluar itu adalah 10 cm ya. Jadi kalau kita gambar ulang titik P di sini, muatan Q1 ini 10 cm. Lalu di sini 10 cm juga, ini Q2. Maka titik P harus diletakkan di luar ya. Jadi jawabannya titik P diletakkan 10 cm di sebelah kiri dari muatan Q1 ya, agar nilai E atau kuat medan listriknya sama dengan 0. Oke, jadi sudah terselesaikan ya. Tentukan letak titik yang memiliki kuat medan listrik sama dengan 0. Jadi titik P-nya itu harus diletakkan 10 cm di sebelah kiri dari muatan Q1 agar nilai E-nya sama dengan 0. Oke, sampai di sini pembahasan soalnya. Sampai berjumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.